Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 36 disajikan kasus perilaku akhlakul karimah. Peserta didik mampu menilai hakikat akhlakul karimah. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian akhlak ya. Ini tentang akhlakul karimah, yaitu hakikatnya. Bagaimana ini? Pertanyaannya, contohnya, salah satu sikap saling memaafkan, menjalin silaturahmi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan akhlakul karimah. Hakikat akhlakul karimah menurut Ibnu Miskaweh adalah titik-titik. Nah, ini menurut salah satu pendapat ya. Apa hakikat akhlakul karimah? Apakah A. Kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi? Atau B. Gambaran jiwa yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah lagi gampang tanpa berpikir panjang? Atau C. Kehendak yang dibiasakan, bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya, seperti bernafas, denyut jantung, kedipan mata, dan lain-lain. Atau D. Dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapat kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Atau E. Kekuatan yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang bersifat zahir. Nah, ini lebih kepada hafalan berarti ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya tentang akhlakul karimah atau hakikatnya ya. Di sini ada menurut bahasa, kemudian pengertian secara istilah. Nah, ini dari Ibnu Miskaweh. Akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya, kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Jadi ini adalah pernyataan dari Ibnu Miskaweh ya tentang definisi akhlakul karimah, akhlaknya itu sendiri. Kalau Al-Ghazali beda lagi ya. Ini silahkan bisa dibaca. Kemudian Prof. Dr. Ahmad Amin juga sama, beda lagi. Indikator nomor 37 diberikan narasi atau ilustrasi tentang potensi kuwah al-ilmi. Peserta didik mampu menyimpulkan kedua potensi jiwa ini untuk pondasi akhlakul karimah. Kita coba lihat contoh soalnya ya. Cerdas dan lurus jalan pikirannya dalam mengistinbatkan atau mengambil kesimpulan. Ia bisa mengambil yang terbaik dan paling bermanfaat dalam berbagai urusan sesulit apapun dan segawat apapun. Merupakan seseorang yang memiliki hikmah menjadi titik-titik. Nah, ini adalah turunan dari kuwah al-ilmi. Jadi ketika seseorang memiliki kuwah al-ilmi, maka ia akan menjadi seperti ini. Nah, ini sebutannya apa? Istilahnya apa? Apakah A. Sikobah ar-ro'i, B. Sawab az-zom, atau C. Husnu at-tadbir, atau D. Jaudat az-zin, atau E. Kibr an-nafs. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Ini tentang kuwah al-ilmi. Ya, kuwah al-ilmi ini adalah kekuatan yang berasal dari akal. Ya, dengan akal inilah manusia dapat dengan mudah membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong dalam berbicara, mana yang benar, mana yang salah dalam mengambil keputusan, mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak, dan lain sebagainya. Nah, buah dari kuwah al-ilmi ini adalah hikmah. Ini pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu dan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah sebagai konsep itu mencapai 4 turunan. Jadi ini adalah turunan dari hikmah. Pertama, husnud at-tadbir. Seorang yang memiliki hikmah ini akan menjadi husnud at-tadbir, yakni cerdas dan lurus jalan pikirannya ya dalam mengistinbatkan, mengambil kesimpulan. Ia akan bisa mengambil yang terbaik dan paling bermanfaat dalam berbagai urusan sesulit apapun dan segawat apapun. Nah, ini ada juga sebenarnya yang lain juga ya, ada Jaudat az-zin ya, kemudian ada Sikobah ar-ro'i dan juga ada Sawab az-zon. Nah, ini adalah hikmah-hikmah ya, turunan dari kuwah al-ilmi. Jadi kalau seseorang mempunyai kuwah al-ilmi, dia akan memiliki hikmah-hikmah ini. Gitu. Indikator nomor 38 diberikan narasi atau ilustrasi tentang potensi kuwah al-godob. Peserta didik mampu menyimpulkan kedua potensi jiwa ini untuk pondasi akhlakul karimah. Nah, ini adalah potensi yang kedua. Ya, setelah sebelumnya, ya ini potensinya adalah kuwah al-ilmi. Di sini ini adalah potensi yang kedua, yaitu kuwah al-godob. Kita lihat contoh soalnya.
Kuah al-ghadab merupakan dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapat kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Dorongan tersebut dapat menumbuhkan sifat syaja'ah. Salah satu turunan sifat syaja'ah adalah an-najdah, yaitu, kita harus tahu berarti istilah an-najdah itu apa? Ini apakah A. berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan penting dalam berbagai masalah yang menyangkut kemaslahatan yang besar dan urusan-urusan yang mulia? Atau B. berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar baginya merupakan jihad? Atau C. menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan dengan penuh kerendahan hati dan menghindari perdebatan pada urusan-urusan yang sedikit manfaatnya? Atau D. berani bertanggung jawab menahan diri dalam menjalankan tugas meski dirasa sangat berat? Atau E. dapat menahan emosi yang biasanya meledak-ledak, tidak terpancing dalam keadaan apapun dan marah? Kita lihat dulu pembahasannya. Kita coba cari. Nah, ini kuah al-ghadab, ya tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan meraih atau berusaha untuk mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. Nah, di sini ya turunan dari syaja'ah. Syaja'ah ini adalah sikap yang ditumbuhkan ketika seorang memiliki kuah al-ghadab ini. Nah, ini syaja'ah yang bertumbuhnya. Nah, yang pertama itu ada al-karom, ya, yaitu berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan. Nah, yang tadi ditanyakan adalah an-najdah. An-najdah itu membantu atau menolong, yaitu berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar. Baginya merupakan jihad. Apabila sudah meyakini sebuah kebenaran, maka harus berani maju, meskipun harus mempertaruhkan jiwa demi kemuliaan abadi. Ya, ada kibr an-nafs. Ya, ini bukan sombong, juga bukan rendah hati, tapi berani menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan dengan penuh kerendahan hati, ya, dan menghindari perdebatan pada urusan yang sedikit manfaatnya. Kalau al-ihtimal, ya ini ketahanan dalam bekerja, berani bertanggung jawab menahan diri dalam menjalankan tugas meskipun berat. Ada al-hilm, santun, ya, ia dapat menahan emosi yang meledak-ledak, nah itu al-hilm. Kemudian ada al-wikar atau tenang, ya, menahan diri dari berbicara secara berlebihan, kesia-siaan dalam menunjuk dan bergerak dalam perkara dan lain sebagainya. Jawabannya adalah B, ya, berani dalam membantu atau menolong siapapun. Itu pengertian dari an-najdah yang tadi ditanyakan. Indikator nomor 39, disajikan narasi tentang kisah perilaku seorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Mahasiswa dapat menyimpulkan hakikat amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Pak Mukhlis adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti. Kemudian kesehariannya, dia bersikap rendah hati, terkenal dermawan. Kemudian ada kegiatan sosial di bidang keagamaan, suka menyumbangkan sebagian hartanya, ya, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, dia melaksanakan dengan ikhlas hanya karena Allah, sabar, dan bersyukur. Nah, ini disimpulkan bahwa perbuatan Pak Mukhlis sebagai implementasi dari titik-titik. Apakah A. istiqomah, B. tawakal, C. amal soleh, atau D. ikhlas, atau E. khauf? Kita coba lihat dulu sedikit pembahasannya. Nah, ini adalah pembahasan tentang amal soleh. Ya, jadi di akhlakul karimah ini, ya, bagiannya adalah amal soleh. Nah, amal soleh ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, jika ingin disebut dengan amal soleh, maka harus dibingkai dengan iman. Ya, jadi amal soleh itu dibingkai dengan iman atau kepercayaan, keyakinan pada Allah SWT. Kemudian diawali rencana matang, tawakal, dan niat yang ikhlas. Nah, kemudian amal soleh itu dikerjakan dengan sabar dan syukur. Nah, ketika melaksanakan amal soleh ini harus dikerjakan dengan sabar dan syukur. Dan apapun hasilnya itu harus diterima dengan ridho. Nah, jadi amal soleh ketika sudah dilakukan, apapun hasilnya itu harus diterima dengan ridho. Jadi jawabannya tentu saja yang C, ya, amal soleh. Indikator nomor 40, disajikan narasi tentang kisah perilaku seseorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Mahasiswa dapat menentukan keberadaan iman kepada Allah sebagai fondasi amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya, nah kita lihat contoh soalnya. Pak Amin melakukan amal perbuatannya atas dasar keyakinan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Karena meyakini semua perbuatan manusia yang beriman harus menilai ibadah dan menjadi amal soleh. Amal yang hanya dipersembahkan hanya Allah,
dan ridho penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari orang yang tersebut dapat disimpulkan bahwa amal soleh dapat dijadikan sebagai titik. Apakah A. Fondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, B. Bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, C. Rasa syukur atas segala nikmat, D. Sarana untuk memperbanyak pahala, atau E. Eksistensi diri dalam kehidupan sosial. Kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, kisi-kisi penilaian amal soleh sebenarnya sudah disampaikan dalam ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, yakni amal yang dibingkai dengan iman, diawali rencana yang matang, tawakal, niat yang ikhlas, dengan sabar, syukur, serta akhirnya dapat menerima ridho hasilnya sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebenarnya amal soleh ini ya bisa dijadikan sebagai fondasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi amal soleh itu harus dibingkai dengan iman. Ini sebagai fondasinya ya. Jadi amal soleh ini jadikan fondasi sebagai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.